Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu. Tantangan dalam hidup menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dengan people of faith? Jadi people of faith adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang penuh syukur. Thanksgiving person. Not only thanksgiving person, but also becoming thanks-living person. Hati-hati Bapak Ibu, kita itu senang sekali diberkati Tuhan. Betul? Salah atau tidak? Tidak. Tapi tolong ingat, Tuhan tidak mau umatnya menjadi pengumpul berkat. Apalagi penimbun berkat. Nah, Tuhan ingin Anda menjadi penyalur berkat. Jangan jadi orang yang selalu ketakutan. Ini punyaku nanti habis kalau dibagi-bagikan. What? Jadi tolonglah nanti kolekte agak gede sedikit. Saya hanya ingatin waktu Tuhan tidak tahu kapan Anda dipanggil. Jangan-jangan ini kolekte terakhir saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kita terlalu mencintai berkat sampai lupa kepada Sang Pemberi berkat. Jangan. Anda harus lebih mencintai Sang Pemberi berkat daripada berkatnya. Karena namanya berkat itu come and go. Datang dan pergi. Sekarang ada, bisa jadi hilang. Tadi seperti saya diperlihatkan dengan Ibu Cun. Dikasih, diambil, terserah Tuhan. Tuhan bekerja tidak seperti yang kita pikirkan. Aneh kok. Tapi dia bekerja. Next. Bagaimana? Ini 3 hal terakhir. Pertama, langsungin aja 3-3-nya. Next. Anda bisa baca? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Pertama, people of faith, menjadi people of faith harus orang-orang yang percaya bahwa kita bisa sampai saat ini karena karya kemurahan Tuhan. Gratitude. Every day you must becoming thankful person. Bersyukurlah. Nikmatilah. Jadi lihat, bersyukur itu berarti apa? Berani menari dengan Tuhan. Berani menikmati kehidupan. Di saat kita kepanasan, ya panaslah. Di saat kita kedinginan, ya nikmatilah kedinginan. Di saat kita sakit, nikmatilah. Bahwa itu adalah Anda punya waktu untuk apa? Beristirahat. Pada saat Anda masih cerah, sukacitalah. Maka saya senang ngelihat nenek-nenek tapi bugar. Saya lebih senang lihat nenek-nenek bugar daripada emak-emak cantik jelita tapi penuh penderitaan. Lihat jalannya. Seperti apa serigala mau menerkam gitu ya. Tidak ada sukacita. Tidak ada kebahagiaan. Please, rawat rasa syukur dalam hati kita. Dirawat. Rasa syukur itu adalah latihan, mensyukuri. Menerima hal-hal yang tidak seperti yang kita ingini. Ibu Teresa bangut. Bagus. Mengatakan, what is gratitude? Bersyukur adalah apa? Menerima hal-hal, semua hal dalam hidup kita, bahkan masalah kita dengan sukacita. That is gratitude. Gratitude is you accept everything even
your problem with joy. With joy. Jadi terimalah. Terimalah. Yang kedua, manusia beriman harus sadar bahwa saya harus growth, berkembang. Bukan berkembang badannya. Tapi berkembang imannya. Dan iman itu berkembang kalau apa? Kalau kita mau aktif. Tidak hanya merasa cukup, cukup. Saya jadi orang Katolik misa seminggu sekali, selesai. What? Nggak cukup. Anda harus ikut lingkungan, Anda harus ikut wilayah, Anda harus ikut komunitas, Anda harus ikut devosi. Itu. Di situ iman Anda berkembang. Karena saudaraku, saya pun bersyukur. Saya jadi pastor, maaf. Kalau saya boleh memberikan kesaksian. Saya tidak terlalu dekat dengan para pastor. Enggak. Tetapi saya punya awam yang mendoakan saya. Saya berterima kasih. Awam itu selalu, pastor sudah saya doakan. Ke Gua Maria, dia selalu potret lilin. Dan di lilin itu ada nama saya. Pastor, saya persembahkan satu lilin bernyala. Doa rosario, rangkaian rosario. Supaya pastor kuat bertahan. Thank you. Itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi saya harus sadar bahwa saya bisa berkembang panggilan saya, iman saya. Kalau saya punya komunitas. Komunitas itu adalah orang-orang yang menyokong menjadi saya baik dan benar. Bukan komunitas yang menjerumuskan. Bukan komunitas yang menjatuhkan. Bukan. Tapi komunitas yang membawa kebaikan. Dan yang terakhir, how depends on God. Tergantung pada Tuhan. Kalau Anda pernah mendengar seorang kardinal ya, Fulton Sheen. Beliau adalah kardinal ternama. Suatu hari beliau berkhotbah tentang Tuhan itu baik. Lalu tiba-tiba di tengah dia berkhotbah, ada seorang ibu-ibu tua angkat tangan. Dan berkata, Bapak Kardinal, kalau Tuhan baik, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada sakit? Mengapa ada kematian? Mengapa ada perang? Mengapa Tuhan membiarkan kekacauan? Lalu kardinal ini hanya berkata apa? Allah membiarkan semua terjadi di dunia supaya manusia mengandalkan Tuhan. Depends on God. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, retret kita adalah tentang apa? Berjalan menjalani kehidupan bersama Allah. Mengerti kehidupan bersama Tuhan. Dan kita akan mengerti kehidupan kita kalau kita melihat dari paradigmanya Tuhan. Dari cara pandangnya Tuhan. Bukan dari cara pandang keinginan kita, harapan kita, mimpi kita. Bukan. Tapi dari apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Rancanganku adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Terima kasih.